Walaupun ini 6 nggak bisa dibagi 7, tapi ini ada 42. 42 itu bisa dibagi 7. Jadi Pi-nya pakai yang 22 per 7 kali 6 kali 42. Nah, ini kan kita coret ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita melanjutkan kembali pembelajaran kita di materi bangun ruang sisi lengkung. Setelah kemarin kita belajar tentang volume, nah sekarang kita akan melanjutkan di luas bangun ruang sisi lengkung. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis ya, nggak perlu bayar. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya, supaya nanti kalau saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung dapatkan notifikasinya ya. Oke, kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Our focus today is ya, yang pertama, teman-teman bisa mengetahui macam-macam luas dalam bangun ruang sisi lengkung. Kemudian yang kedua, teman-teman mengetahui tipe-tipe soal luas bangun ruang sisi lengkung itu seperti apa saja. Berikutnya, teman-teman bisa menghitung luas bangun ruang sisi lengkung jika diketahui unsur-unsurnya. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menghitung unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung jika diketahui luasnya ya. Macam-macam luas dalam bangun ruang sisi lengkung. Nah, nanti macam-macam soalnya itu ada yang ditanya luas selimut, kemudian ada yang ditanya luas permukaan, ada yang ditanya luas permukaan tanpa tutup, tapi ini khusus untuk tabung ya. Kemudian ini ciri khusus untuk bola. Bola itu hanya memiliki luas permukaan ya, tidak memiliki luas permukaan tanpa tutup ya. Luas permukaan bisa, atau juga bisa luas selimut gitu ya. Kemudian tipe-tipe soalnya. Tipe-tipe soal luas bangun ruang sisi lengkung adalah sama seperti kemarin ya, sama seperti volume. Ada yang dalam bentuk gambar, diketahui unsur-unsurnya. Ada yang dalam bentuk gambar tapi ada unsur yang belum diketahui, harus dicari dulu gitu ya. Kemudian ada yang dalam bentuk cerita atau keterangan yang semua unsurnya diketahui. Dan ada juga yang dalam bentuk cerita atau keterangan yang ada unsur yang belum diketahui. Nah, tapi nanti mohon maaf tidak semua saya berikan contohnya ya. Saya akan memberikan contoh yang mewakili saja. Intinya adalah sama seperti yang kemarin ya, yang volume ya. Oke, kita mulai dari mencari luas tabung ya. Ini contoh yang pertama tentang luas tabung. Di sini ada keterangan dalam bentuk gambar ya. Di sini keterangannya adalah jari-jarinya 7 ya, kemudian tingginya 20 cm. Perintahnya adalah perhatikan bangun ruang di samping. Hitunglah yang pertama ada luas selimut, yang kedua luas permukaan, dan yang ketiga luas permukaan tanpa tutup. Nanti model soalnya teman-teman ada yang diminta semuanya, ada yang diminta luas selimut saja, ada yang diminta luas permukaan saja, ada yang diminta luas permukaan tanpa tutup. Ini kondisional tergantung si pembuat soal ya. Tapi saya akan memberikan contoh dari ketiga-tiganya. Kita mulai dari yang luas selimut. Luas selimut itu berarti kita harus membuka jaring-jaringnya gitu ya. Jadi kalau saya buat jaring-jaringnya seperti ini ya, ini jaring-jaring tabung. Nah, berarti kan luas selimutnya yang ini teman-teman ya, yang berbentuk persegi panjang. Berarti sama dengan luas persegi panjang ya. Sudah pernah kita bahas waktu di materi awal tentang bangun ruang sisi lengkung ya, yang mengenal bangun ruang sisi lengkung. Kemudian berarti kita tahu nih, oh berarti luas selimut itu adalah luas persegi panjang yang sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu kan keliling lingkaran ya, dari sini ke sini. Nah, berarti 2 VR ya. Ini panjang sama dengan 2 VR dikalikan dengan T. Berarti luas selimut tabung sama dengan 2 VR T. Kita masukin, sudah ada semuanya ya. R-nya ada, T-nya ada. Berarti 2 kali V kali 7 kali 20. Nah, berarti kita menggunakan V-nya yang 22 per 7 karena ada angka 7 di sini. Gampang ya. 2 kali 22 per 7 kali 7 kali 20. Kemudian kita coret, tinggal 2 kali 22 kali 20. Nah, susah, mudah ya. Tinggal dikalikan saja. 2 kali 22, 44 kali 2, 88. Ada 0, berarti 880 cm pangkat 2, jangan lupa, karena luas ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Insya Allah mudah. Itu yang luas selimut. Berikutnya yang luas permukaan. Nah, luas permukaan itu berarti selimutnya ditambahin dengan bagian tutup dan alasnya. Berarti luas selimut ditambah dengan luas 2 lingkaran. Nah, nanti kalau soalnya itu diminta semuanya. Nah, tadi kan kita udah dapat luas selimut itu. Nah, kalau sudah diketahui luas selimut, tinggal tambahkan dengan luas 2
lingkaran. Cuma saya berikan contoh di sini kalau seandainya yang diminta hanya luas permukaannya saja. Artinya luas selimutnya belum diketahui, ini contoh ya, gitu ya. Jadi seandainya luas selimutnya belum diketahui, kita hitungnya seperti ini. Ya, luas selimut itu 2 VRT ditambah dengan 2 luas lingkaran, itu 2 VR kuadrat. Nah, kemudian kita keluarkan, kita faktorkan. Ini sama-sama mengandung 2 VR, 2 VR. Kita keluarkan 2 VR-nya. Kemudian 2 VR-nya ini tinggal T tambah ini 2 VR tinggal R ya. Ini pemfaktoran sudah pernah kita bahas juga waktu di pertemuan sebelumnya. Lanjut kita hitung. Berarti 2 kali V kali R dikalikan dengan hasil dari T tambah R. Berarti 2 kali V kali 7 R-nya ya, dikali dengan 20, T-nya 20 tambah R-nya 7. Berarti 2 kali 22 per 7 karena ada 7-nya ya. Dikalikan dengan 20 tambah 7. Kita hitung ya, coret tinggal 2 kali 22 dikalikan dengan 20 tambah 7 itu 27. Jadi 44 dikalikan 27. Kita hitung dia menjadi 1188 cm pangkat 2. Oke. Paham ya? Kalau belum paham silakan diulang lagi videonya. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke yang C, luas permukaan tanpa tutup. Nah, luas permukaan tanpa tutup itu berarti luas selimutnya aja dengan luas yang di bawahnya, berarti luas satu lingkaran saja. Yang atasnya terbuka ya, tanpa tutup. Jadi luas selimut. Nah, ini sama nih ya. Kalau seandainya soalnya itu sudah diketahui luas selimutnya, tinggal tambahin sama luas lingkarannya. Make it simple aja ya, dibuat simple aja. Tapi kalau seandainya dimintanya luas permukaan tanpa tutup, artinya kita yang ini belum diminta, berarti kita harus ngitung luas selimut dulu kan. Nah, kita pakai rumusnya aja. Berarti 2 VRT tambah dengan VR kuadrat. Kemudian kita faktorkan, keluarkan yang sama. Ada V dan R-nya di sini ya. Duanya nggak ada nih, nggak ada, berarti duanya nggak keluar. Berarti yang keluar VR-nya. VR, kalau keluar VR ini tinggal 2T, ini tinggal 1R. Berarti VR dikali dengan 2T tambah R. Kemudian kita hitung lagi. Berarti V kali R, R-nya 7 ya. V kali 7 dikali dengan 2T. Perhatikan teman-teman, 2T ini berarti 2 kali tinggi. Tingginya kan 20 ya. Berarti karena 2T berarti 2 kali 20, berarti 40 tambah T. Hati-hati ya di sini ya. Kemudian berarti V-nya pakai yang 27 lagi. Coret tinggal 22 ya. 22 kali 47 hitung menjadi 1034 cm pangkat 2. Oke, teman-teman, paham ya? Itu contoh yang tabung. Kalau belum paham, seperti biasa kita harus ulang ya. Ilmu itu harus diulang-ulang supaya kita bisa menguasainya. Kalau sudah, kita lanjut ke luas kerucut, mencari luas kerucut. Jadi ada gambar kerucut dengan diketahui apa ini? Ya, ini R-nya 8, tingginya 15. Ada bagian yang belum diketahui ya. Yang mana? Nanti kita lihat. Perhatikan bangun ruang di samping. Perintahnya adalah hitung luas selimut dan luas permukaannya ya. Berarti luas selimut rumusnya adalah VRS ya, VRS. V kali R, R-nya 8, S-nya yang mana? S-nya ini teman-teman ya. S itu garis pelukis. Nah, di sini gambarnya yang belum diketahui, berarti kita harus cari. S-nya kita harus cari, dan carinya gampang ya. Ini kan segitiga siku 8, 15. Kalau sudah hafal triple Pitagoras yang sudah pernah saya minta, udah enak nih. 8, 15 temannya adalah 17 ya. Tapi kalau belum, silakan dihitung seperti biasa rumus Pitagoras ya. Sisi miring ya, berarti S nih. Sisi miringnya S kuadrat adalah kuadrat jumlah kuadrat dari teman-temannya, berarti 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Kita hitung ya, 64 tambah 225 sama dengan 289, itu masih S kuadrat. Berarti S nya adalah akar dari 289 sama dengan 17. Lebih enak kalau kita sudah hafal triple Pitagoras ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 dan kawan-kawannya. Tapi yang wajib yang 4 dulu itu ya, dan kelipatannya. Oke, udah ya, ini saya hapus ya. Berarti S nya adalah 17. Saya hapus. Lanjut. Nah, berarti V kali 8 kali 17. Nah, berarti karena tidak ada yang bisa dibagi 7, V nya pakai yang 3,14. Kita hitung lagi, dia menjadi 427,04 cm pangkat 2. Jangan lupa luas pangkat 2. Oke, teman-teman, paham ya? Itu yang luas selimut. Berikutnya yang luas
permukaan. Sama seperti tadi, luas permukaan itu kalau kita lihat adalah luas selimut ditambah dengan luas lingkaran. Kalau seandainya soalnya ini sudah pernah kita tahu luas selimutnya, ya tinggal tambahin dengan luas lingkaran. Make it simple ya. Tapi kalau seandainya luas selimutnya belum ditanyain sebelumnya, berarti kita harus nyari ya. Berarti luas selimut itu rumusnya VRS tambah VR kuadrat. Kita faktorkan. Sama-sama mengandung VR. Kita keluarkan VR-nya. Kalau ini keluar VR tinggal S, kalau ini keluar VR tinggal R ya. Berarti VR dalam kurung S tambah R. Kita hitung lagi, berarti V kali 8 kali dengan 17 ditambah 8 ya. S tambah R. Ingat tadi S-nya tadi adalah 17 ditambah dengan R, R-nya 8. Berarti V kali 8 kali 25. V-nya pakai ya 3,14 lagi karena tidak ada yang bisa dibagi 7. Ya, terus kita hitung yang gampang dulu ya. Ini yang gampang adalah 25 kali 8. 25 kali 8 adalah 200. Jadi 3,14 dikalikan dengan 200 sama dengan 628 cm pangkat 2. Oke, teman-teman, mudah ya? Insya Allah mudah. Kalau belum paham, diulang-ulang lagi. Lanjut. Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mencari luas bola. Nah, bola itu hanya satu luasnya ya. Bisa tergantung kalimat di soal ya. Ada yang kalimat itu luas permukaan, ada yang luas saja ya. Tapi intinya adalah kalau bola itu ya luas ya. Tidak ada luas permukaan tanpa tutup ya, nggak ada. Itulah luas permukaannya. Rumusnya adalah 4 VR kuadrat. R-nya 10 sudah ada, enak. Berarti 4 kali V kali R kali R. 10 kali 10. Berarti R-nya, V-nya pakai yang 3,14. Nah, ini gampang nih karena perkaliannya 100 ya, tinggal geser komanya. Berarti 4 kali 3 14 sama dengan 1256 cm pangkat 2. Mudah insyaallah ya. Alhamdulillah. Berikutnya lagi kita menghitung mencari luas permukaan gabungan. Nah, ini di gambarnya gini teman-teman. Gabungan ya. Ada gambar apa nih? Ada kerucut, ada tabung, ada setengah bola. Ya, keterangannya ini R-nya 6, tinggi tabungnya 10, nah tinggi dari sini ke sini 18. Nanti kita diminta untuk mencari luas permukaannya. Berarti sama dengan kita mencari luas gabungan. Nah, luas gabungan ini perlu diperhatikan teman-teman. Tidak sesimpel tidak simpel volume. Kalau volume kan tinggal volume kerucut tambah volume tabung tambah volume setengah bola gitu kan. Nah, tapi kalau luas gabungan itu tidak menjadi luas permukaan kerucut, luas permukaan tabung tambah luas permukaan setengah bola. Enggak. Karena yang dipakai di sini untuk yang kerucutnya adalah luas apanya? Luas selimutnya, kan ini nggak dipakai kan? Ya, berarti bukan luas permukaan kerucut tapi luas selimut kerucut. Begitu pun dengan yang tabung. Yang tabung itu kan bagian pinggirnya kan. Nah, berarti yang tabung itu juga luas selimutnya juga. Ya, luas selimut kerucut tambah luas selimut tabung dengan tambah luas tengah bola gitu ya. Luas selimut kerucut tambah luas selimut tabung tambah luas tengah bola. Perhatikan teman-teman ya, tidak sesimpel volume. Terus kita masukin rumusnya. VRS tambah 2 VRT tambah setengah dari luas tengah bola, setengah kali 4 VR kuadrat. Terus kita simpelkan dulu yang ini ya. Simpelkan dulu yang ini, jadinya VRS tambah 2 VRT tambah 2 VR kuadrat. Karena setengah kali 4 adalah 2 ya. Terus kita faktorkan dulu ya. Ini mengandung apa di sini? Ada VR, ada VR, ada VR. Ini S ada tapi sini nggak ada S-nya. Ini 2 ada, ini ada tapi ini nggak ada 2-nya. Berarti yang keluar hanya VR saja ya. VR-nya keluar. Nah, begitu ini VR-nya keluar tinggal S-nya kan. Nah, begitu ini VR-nya keluar tinggal 2 dan T, berarti 2T. Begitu ini VR keluar tinggal 2 dan R. Jadi kita faktorkan VR dikalikan dengan hasil dari S tambah 2T tambah 2R. Nah, sekarang kita lihat di sini R-nya ada ya, R-nya ada 6. Ya, ingat jari-jari tabung ya, bukan ingat. Lihat, perhatikan gitu ya. Jari-jari tabung dengan jari-jari bola dengan jari-jari kerucut sama semua ya, 6. Tapi tinggi tabung dengan tinggi kerucut beda. Ya, jadi harus cari dulu tinggi kerucutnya dan ada S di sini. S-nya yang ini kan berarti. Nah, kita harus cari dulu ini berapa. Ini kan sini belum ketahuan. Perhatikan. Nah, ini berarti sama ya. Kalau ini 6, ini juga 6. Kemudian kalau ini 18, ini 10, berarti ini tinggal sisanya ya. 18 kurang 10 menjadi 8. Nah, sekarang S-nya yang belum nih. S-nya ini kan garis pelukisnya. Berarti kita keluarkan segitiganya dong. Ini 8 tingginya ya. Ini 8 tingginya. Jari-jarinya 6. Nah, berarti di sini
S-nya adalah yang di sini 6, 8. Nah ini kalau sudah hafal triple Pitagoras, insya Allah sudah gampang. 6 dan 8 itu kelipatan dari 3 dan 4. Berarti 3, 4 kawannya berapa? 5. Nah ini kan kelipatan 2 kan, berarti 6, 8 itu kan kelipatan 2 dari 3 dan 4. Ini saya tulis ini ya, biar gampang ya. Nah ini kan ada 3, 4, 5 kan, triple Pitagoras kan. Nah ini dia 6 sama 8. 6 sama 8 itu kan 2 kalinya dong, 2 kalinya. Berarti kalau ini 2 kalinya, berarti yang ini 2 kalinya juga, berarti 10. Berarti S nya adalah 10. Oke, ini saya hapus ya, S nya 10. Oke, berarti S nya 10. Oke, kita tulisin lagi ya, kita pakai S nya 10. Nah, berarti Pi kali R, R nya 6 dikalikan dengan dalam kurung S, tadi S nya 10 ya, tambah 2T. Nah ini T nya ini T yang tabung teman-teman ya, T yang tabung nih, perhatikan ini 10, tapi 2T berarti 2 kali 10, 20, tambah dengan 2R berarti 2 kali 6, 12. Nah kita hitung lagi yang dalam kurung, berarti V kali 6 kali 42. Nah terus sampai sini gimana pakai V nya? V nya lihat, walaupun ini 6 nggak bisa dibagi 7, tapi ini ada 42. 42 itu bisa dibagi 7, jadi V nya pakai yang 22 per 7 kali 6 kali 42. Nah ini kan kita coret ya, nah ini kita coret, jadinya tinggal 6. Jadi 22 kali 6 kali 6 sama dengan 792 cm pangkat 2 gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya, paham ya, insya Allah. Lanjut ke slide berikutnya. Nah ini mencari unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung jika diketahui luasnya. Sekarang kebalikannya nih ya, diketahui luasnya sebuah kerucut memiliki luas permukaan 704 cm kuadrat dan jari-jari 7 cm. Berapakah tinggi kerucut tersebut? Sekarang yang diketahui luasnya, luas permukaan ya, berarti rumusnya adalah VR dalam kurung S tambah R sama dengan 704 di sini keterangannya. Terus di sini ada R-nya kan, berarti V kali R-nya 7 kali S tambah 7 ya, sama dengan 704 cm pangkat 2. Karena R-nya 7, berarti V-nya pakai yang 22 per 7 ya. Terus kita coret ya, coret tinggal 22 kali S tambah 7 sama dengan 704. Nah ini kan perkalian teman-teman nih. Nah kalau perkalian berarti kita mau nyari ini ya, S tambah 7 sama dengan ini, S tambah 7 sama dengan ini dibagi ini ya, 704 dibagi 22. Ini kalau kita coret boleh dibagi 2 dulu ya, ini dibagi 2 jadi berapa, atau langsung juga boleh, sama dengan 32. Nah ini S tambah 7 sama dengan 32, berarti S nya sama dengan 32 dikurang 7 sama dengan 25. Terus selesai belum? Belum, karena ini diminta adalah tingginya, ini baru S-nya ya. Lanjut. Nah, sekarang berarti kita lihat dulu kerucut. Berarti sekarang kita sudah tahu bahwa jari-jarinya 7 dan S-nya ya adalah 25. Yang diminta apa? Tingginya. Nah, terus gimana kalau jari-jarinya 7, S-nya 25, ininya berapa tingginya? Ya kan sama dengan triple Pitagoras ya. 7, 25, temannya berapa? Nah, kalau sudah hafal enak ya. T-nya sama dengan 24 ya, 7, 24, 25. Kalau belum hafal ya harus pakai rumus triple Pitagoras. Nah itu enaknya kalau sudah hafal triple Pitagoras ya. Oke teman-teman, itu contoh-contoh dari luas dari bangun ruang sisi lengkung. Mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya seperti biasa teman-teman latihan dulu secara mandiri, kemudian diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya. Kalau belum paham atau tanyakan langsung ke saya juga bisa ya, soalnya ada sini ya latihan. Yang pertama ini tabung, yang kedua kerucut, kemudian yang ketiga bola, yang terakhir tabung juga ya, tapi ini diminta adalah tinggi tabungnya ya. Silakan teman-teman kerjakan dan ditanyakan jika ada yang belum difahami. Terakhir seperti biasa, Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Aduh, serem banget teman-teman. Kalau kita nggak mau belajar, kita siap-siap dengan perihnya kebodohan. Jadi, tetaplah untuk semangat belajar ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.